Pemerintah melalui Kemendak kan kemarin baru memutuskan ya, bikin satu aturan yang bikin TikTok dan TikTok Shop harus dipisah gitu ya. Nah, kali ini kita mau bahas, tapi bukan hal-hal sensitif ya, bukan masalah impor versus ekspor, offline versus online gitu ya. Domainnya bukan di sini gitu. Lagi pula kan aturannya udah ketok palu, jadi ya udah kita ikutin aja apa kata pemerintah sambil cari cara untuk running bisnis gimana. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah dari perspektif bisnis dan terutama marketing ya. Dampaknya terhadap pemisahan ini tuh gimana untuk berbagai macam pihak yang memang selama ini juga menggunakan TikTok gitu ya. Baik itu UMKM, brand, dan lain sebagainya. Apa yang harus diantisipasi supaya dampak-dampak ini juga bisa diminimalisir. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi dari aturan pemisahan TikTok dan TikTok Shop kemarin ini ya, kan kita lihat ya, jadi keuntungannya tuh apa sih gitu loh. Untuk sedikit kasih konteks ya, bahwa semenjak booming 5-7 tahun yang lalu, itu kan KOL, influencer ini mulai jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi 5-7 tahun yang lalu tuh KOL sama influencer tuh jaya gitu kan. Mereka booming tiba-tiba semua orang pasang minta di endorse dan sebagainya. Hasilnya pun ada, tapi pelan-pelan dampaknya mulai pudar gitu ya. Banyak KOL dan influencer yang jadi dapat pertanyaan, ini sebenarnya masih works apa enggak sih? Walaupun dari sisi awareness kita nggak bisa bantah. Nah, performa ke penjualan ini yang akhirnya jadi tanda tanya gitu kan. Awalnya nggak di-track, biarinlah hasilnya kelihatan kok gitu. Tapi pelan-pelan sepertinya memudar gitu lah. Brand-brand mulai nge-track dan dikasih link untuk nih, coba kalau kita pakai KOL, link ini diklik nggak untuk belanja, terus nanti untuk dilihat gitu. Nah, disitulah sebenarnya TikTok kan mulai muncul ya jadi penyelamat mereka gitu ya. Untuk TikTok Shop ini juga jadi menarik karena TikTok Shop ini dengan integrasinya dengan TikTok, dia bisa mengenali consumer behavior-nya si konsumen dan kemudian dia bisa ngedorong konten-konten yang relevan, bukan cuma konten-konten jualan tapi juga konten-konten non jualan ya. Jadi semua di sana dan ini bikin afiliator bisnisnya naik pesat gitu ya. Yang tadinya udah mulai pelan-pelan turun gitu ya, KOL ya, terus habis itu dia berubah menjadi sebagian berubah menjadi affiliator, terus habis itu bisnisnya naik lagi dari sana gitu. Nah, kita lihat gitu ya, kenapa sih si TikTok bisa gini gitu. Nah, dan terutama buat si influencer ya, kalau di awal ini ya. Kita lihat bahwa influencer terbantu karena itu tadi experience-nya smooth gitu. Jadi TikTok dan TikTok Shop ini mendetek relevansi berdasarkan behavior kita, apa yang kita suka, kita engage sama konten apa, terus habis itu didorong konten yang serupa, termasuk konten-konten affiliator, terus habis itu kalau orang tertarik, orang tinggal klik keranjang kuning kan istilahnya. Dan habis itu listing page-nya terbuka seketika dan langsung bisa bayar gitu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya KOL dan influencer tuh bangkit lagi gitu ya. Nah, smoothnya integrasi ini itu memang benar-benar matters gitu ya. Jadi seamless integration itu, seamless experience ini penting banget gitu. Contoh kalau kita lihat kalau di industri offline misalnya, kalau kita lihat IKEA gitu kan. Kita tahu IKEA itu ada restoran, selalu di semua IKEA itu selalu ada restoran di tengah yang kelihatannya ini apa sih hubungannya sama experience, padahal itu membantu orang untuk bisa duduk dulu. Kan kalau orang beli furniture ya, ke IKEA kan orang beli furniture. Keputusan furniture itu bukan keputusan yang kita lihat terus langsung beli. Bukan kayak kita beli serbet atau beli apa ya, tapi kalau kita beli sofa, beli matras itu kita lihat-lihat dulu, terus habis itu biasanya discuss dulu yuk di rumah yuk, atau biasanya karena lama gitu ya lihat-lihatnya, terus ini udah jam makan siang yuk kita makan siang dulu yuk. Nah, itu fungsi yang diambil sama restoran di IKEA gitu. Jadi orang nggak perlu keluar dulu, ya udah kita makan aja di sini sambil discuss, terus habis itu decide, terus habis itu lanjut gitu ya. Dan itu yang membuat terus habis itu transaksinya jadi terjadi tanpa keluar toko. Sama juga online versus offline. Jadi transaksi online itu naik cepat juga bukan gara-gara promo doang, bukan gara-gara apa-apa gitu ya, bukan gara-gara sekedar gratis ongkir, tapi juga karena ketika kita ngelihat barang. Terus abis itu kalau dulu ya sebelum ada e-commerce kan kita lihatnya online kadang-kadang ya, terus habis itu ini menarik nih, terus habis itu kita belinya offline. Ada jeda antara ketika kita ngelihat barangnya sampai kita datang ke toko. Kita bukan lihat barang sebelum ke toko gitu, tapi bukan benar-benar seketika sebelum ke toko, tapi justru bahkan dari jauh-jauh hari gitu kita lihat-lihat dulu. Nah, ketika ada jeda itu moodnya bisa berubah, distract dengan banyak hal termasuk males jalan, terus kita mulai nunda-nunda, akhirnya nggak jadi dan drop rate-nya tinggi.
Begitu juga dengan orang test drive mobil gitu kan. Test drive mobil ini terbukti meningkatkan pembelian karena orang udah experience, udah sebegitu dekat dengan penjualan ya, udah dipegang, udah dirasain, oh kok ini enak ya, tinggal langsung aja iya apa enggak gitu. Dan banyak studi menunjukkan bahwa kalau belum test drive, ini konversinya juga agak turun. Nah ini yang sebenarnya mau dibawa sama TikTok dan TikTok Shop ketika seamless experience, terus abis itu konversinya terjadi dengan cepat. Nah untuk seller yang pakai TikTok Shop, sama kayak influencer, akhirnya ya performance-nya bagus gitu karena relevansinya didorong, terus habis itu jualannya jadi bisa naik gitu ya. Untuk pesaingnya TikTok kita bagi dua ya. Yang pertama sosial media, ada Instagram, Meta dan lain sebagainya, YouTube dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya dampaknya nggak langsung ya karena toh masyarakat atau market yang diuntungkan sama integrasi TikTok dan TikTok Shop ini kan kebanyakan UMKM. Karena mereka bisa jangkau potensial buyer yang lebih luas tanpa bayar iklan. Jadi kalau kita lihat Meta sama Instagram, sama YouTube atau apapun itu, sebenarnya juga sama, bisa ngejangkau audiens yang lebih luas ya, termasuk potensial buyer. Tapi cara kita menjangkau kebanyakan bergantung sama iklan gitu. Which UMKM uangnya nggak banyak untuk nge-reach itu. Nah itu ditawarkan sama TikTok karena kita nggak harus beriklan untuk bisa ngejangkau itu dengan algoritma yang ngedorong relevansi banget. Selanjutnya untuk si pesaingnya TikTok dalam hal e-commerce platform gitu ya. Ini salah satu pihak yang sebenarnya cukup merasakan dampak dari integrasi TikTok dan TikTok Shop gitu kan. Beberapa pemberitaan juga udah nyebut bahwa omset platform-platform e-commerce juga lumayan tergerus gitu ya. Walaupun TikTok Shop masih nomor 3 ya, masih di bawah Tokopedia dan Shopee gitu ya, di nomor 2 dan nomor 1 gitu. Tapi pertumbuhannya yang sebegitu cepat membuat kita nggak bisa anggap remeh ini. Nah yang harus dipahami adalah apa? Bahwa harusnya dampak ke e-commerce platform lain, apapun itu bentuknya gitu ya, itu cuma kena ke produk-produk tertentu yang terutama tuh produk-produk yang impulse, yang pembeliannya spontan, gak direncanain gitu ya, atau produk-produk yang exposure-nya memang benar-benar besar di TikTok, contohnya gadget gitu ya. Behavior calon pembeli datang ke TikTok itu bukan untuk cari barang, tapi untuk lihat konten. Kita belum pada tahap ini, belum kita datang ke TikTok itu, oh saya mau cari barang, saya cari TikTok, enggak gitu ya. Jadi mirip kayak orang ke mall gitu, kita datang ke mall buat apa? Buat beli barang? Enggak, kebanyakan mau ngadem aja gitu kan. Indonesia dengan panas segini gitu ya, tapi begitu pulang dari mall pasti bawa aja tentengan gitu kan, akhirnya beli, dan itu wajar aja, nggak apa-apa gitu. Nah sebaliknya kalau kita lihat di TikTok itu juga sama, orang masuk ke sana carinya konten, tapi terus abis itu didorong sesuatu, terus akhirnya berakhir dengan beli gitu. Nah gimana dengan platform lain gitu kan, e-commerce lain gitu, platform e-commerce lain, marketplace gitu ya, itu sebenarnya mirip kayak ITC gitu ya. Tempat ini tempatnya cari barang-barang planned buying atau barang-barang yang pembeliannya direncanain gitu. Jadi nggak ada orang datang ke ITC gitu ya, atau kalaupun ada nggak banyak ya. Yang ke ITC ngapain? Mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, mau ngadem? Enggak. Biasanya orang datang ke ITC spesifik ada yang udah mau dicari gitu. Begitu juga dengan marketplace. Marketplace bisa sama persis kayak gitu. Jadi orang datang ke marketplace itu bukan buat jalan-jalan, cari hiburan, enggak. Bukan kayak orang masuk ke TikTok. Jadi dengan karakter dua ini sebenarnya udah kelihatan jelas bahwa TikTok itu tempatnya orang untuk membeli barang-barang impulse buying. Sementara untuk untuk marketplace gitu ya, sama persis kayak ITC, ini barang-barang yang pembeliannya direncanakan. Jadi awalnya kan kayak begitu. Nah, untuk pesaing pedagangnya TikTok Shop gimana? Lumayan repot udah pasti ya. Jadi pedagang-pedagang offline yang tidak menggunakan TikTok Shop lumayan kelabakan ngadepin traffic yang besar yang di drive sama TikTok, algoritmanya juga kuat gitu ya. Jadi relevansinya benar-benar tepat sasaran gitu kan, sehingga habis itu ya kalau mereka nggak punya nama besar atau nggak punya user base yang gede, akhirnya ya lumayan kelabakan sih ngadepinnya gitu. Nah, terus dengan adanya aturan pemisahan ini, apa sih yang dilakukan TikTok gitu? Yang pertama adalah perwakilan dari TikTok udah menyatakan bahwa oke, kita akan nurutin aturan untuk memisah TikTok sebagai social media dengan TikTok Shop sebagai e-commerce platform gitu ya. Orang harus punya dua aplikasi itu kalau mau pakai dua-duanya. Kalau tadinya dia cuma mau konten, dia cuma punya satu aplikasi TikTok, terus habis itu dia bisa jual sekaligus, nanti enggak, mereka harus punya dua-duanya gitu kan. Dan yang bisa dilakukan sama TikTok adalah ngepromosiin aplikasi TikTok Shop-nya ke user TikTok yang sekarang, untuk untuk install, supaya ketika nanti mereka mau dorong konten jualannya lagi di TikTok Shop, mereka nggak ada broken journey itu tadi, yang dari tadi masuknya konten terus didorong ke e-commerce. Kalau mereka belum punya
aplikasinya kan jadi ada broken journey dan itu akan nurunin penjualannya mereka pasti gitu. Nah, gimana juga dengan integrasi data gitu. Ketika udah dipisah, TikTok Shop kan harusnya boleh terima transaksi. Persis kayak kalau kita lihat di Instagram misalnya gitu kan, iklannya bisa diklik. Walaupun Instagram nih masih ngedorong ketika kita ngeklik apapun link itu didorong di dalam internal browsernya. Jadi nggak langsung diarahin ke traffic keluar aplikasi karena memang semua aplikasi berusaha untuk trafficnya jangan keluar dari aplikasi mereka gitu ya. Tapi tetap selalu ada opsi untuk ngebuka aplikasi itu dan sebenarnya ketika TikTok dan TikTok Shop itu satu platform, maka dia punya keuntungan, maksudnya yang punya sama ya, dia punya keuntungan untuk tetap bisa integrasinya dengan smooth gitu ya. Nah, untuk TikTok Shop ini sebenarnya gimana setelah nanti dipisah gitu ya. Pertama, justru pemisahan ini menurut saya itu justru amat sangat menguntungkan TikTok Shop. Dulunya mereka cuma jago di barang-barang impulse buying karena satu-satunya pintu masuk itu ya dari sosial medianya gitu ya. Ketika ada TikTok dan TikTok Shop yang terpisah tapi terintegrasi, ini sama aja kayak kalau tadi kan kita bilang TikTok Shop itu sama kayak ITC, TikTok itu sama kayak mall gitu ya. Tapi tadinya pintunya cuma satu, pintunya dari TikTok as social media gitu ya. Jadi masuk ke mall terus habis itu ada ITC-nya. Nah sekarang jadi ketika dipisah, tapi mereka terintegrasi, itu sama aja kayak punya ITC sama mall yang berdampingan dan pintunya nyambung dan kita bisa masuk dari dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya amat sangat tidak merugikan buat TikTok dan TikTok Shop, tapi justru akan menguntungkan. Dengan begitu potensi revenue mereka nggak yakin akan turun, malah akan naik karena section barang-barang plan buying-nya juga akan membesar. Tadinya cuma impulse buying aja, sekarang plan buying-nya juga membesar. Dan kalau dulu kompetisi dari platform-platform lain terhadap TikTok Shop ini cuma barang-barang yang impulse saja, sekarang juga mereka akan dapat kompetisi di barang-barang yang plan buying. Untuk pedagang, otomatis mereka juga jadi lebih punya banyak pilihan ya. Di awal-awal butuh waktu untuk ngedorong dari traffic dari sosial media ke e-commerce gitu ya. Tapi pada akhirnya kan begitu migrasinya udah selesai, maka peluangnya terbuka jadi makin besar gitu. Mereka bisa jual barang bukan cuma barang impulse tapi juga barang plan buying itu tadi. Consumer behavior-nya pun bisa berubah, tadinya ke TikTok cari hiburan terus habis itu dia beli barang gitu ya di sisi TikTok Shop-nya, tapi nanti pun juga itunya bisa dipertahankan. Di sisi lain mereka juga bisa kebalikan, orang bisa didorong masuk cari barang dulu terus habis itu lihat-lihat ke hiburannya. Jadi ini benar-benar justru kesempatan besar untuk pedagang juga gitu. Affiliator juga mirip-mirip gitu karena tadinya yang didorong itu barang-barang impulse, sekarang barang-barang plan juga bisa didorong sama mereka gitu ya. Nah untuk pesaing TikTok nih gimana gitu. Yang pertama sosial media. Dengan coverage barang yang dijual lebih banyak, otomatis sebenarnya market share-nya TikTok di advertising pun akan ngebesar. Tadinya dia cuma jago di barang-barang yang impulse gitu ya. Sekarang dia juga bisa dapat di di yang plan buying, sehingga itu akan ngasih kompetisi buat platform-platform sosial media lain untuk juga lebih kompetitif gitu, suka nggak suka gitu. Dan untuk e-commerce platform lain, pemisahan ini seolah-olah sekilas tuh kayak menguntungkan platform ya, karena wah mampus deh tuh si TikTok karena jadi susah dan sebagainya. Padahal enggak. Padahal ini justru akan menguntungkan TikTok dan TikTok Shop gitu ya. Karena tuh habis itu tadi si dari impulse buying membesar jadi impulse plus plan buying. Jadi kompetisinya terhadap e-commerce lain itu akan tambah intens gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan sama platform e-commerce lain tuh gimana sih gitu loh untuk ngadepin si pemisahan ini dan mereka akan jago di dua-duanya gitu ya. Yang pertama improve experience di homepage gitu ya. Bikin e-commerce dengan experience sosial media. Jadi bukan bergantung sama search bar yang orang seolah-olah masuk ke sana udah tahu mau cari apa terus cari satu-satu gitu. Tapi berusaha untuk mendorong konten-konten yang relevan buat dia walaupun itu kontennya konten jualan. Yang kedua adalah improve listing support gitu. Jadi di produk detail page-nya itu ditambahin beberapa hal, konten rekomendasi, video review untuk dorong konversi yang tadinya enggak. Nah, kesimpulannya kita bisa ambil beberapa pelajaran dari kasus ini. Yang pertama, experience itu menentukan behavior. Jadi tadinya itu TikTok itu experience-nya kan jemput bola. Orang datangnya ke sosial media, terus habis itu marketplace-nya yang jemput bola ke sana untuk beli, nih kita punya barang, walaupun barangnya barang-barang impulse gitu ya. Nah, sekarang experience nunggu bola ini experience jemput bola ini berkembang bukan cuma jemput bola aja, tapi juga nunggu bola gitu. Jadi mereka punya section di mana orang bisa dapat. Nah, tapi intinya adalah experience ini penting banget. Ketika kita bisa maju jemput bola maupun nunggu, akhirnya opportunity-nya jadi membesar gitu. Yang kedua, relevansi. Ini penting sekali, ini kunci kesuksesan TikTok dan ini sesuatu yang banyak platform e-commerce masih ketinggalan. Yang terakhir adalah social influence, ini berpengaruh ya. Konten referral dari rekomendasi TikTok Shop itu kasih influence yang signifikan ke TikTok Shop gitu ya. Nah, hal ini yang juga PR besar untuk platform marketplace. Gimana caranya
mereka bisa kasih social influence bermain di sana. Kalau itu nggak bisa dikejar, maka ya kompetisinya akan berat buat pesaing-pesaing TikTok Shop sih. Gitu. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Nah, pemenang untuk episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu, selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.